rumah sakit yang pertama dan setelah itu di rumah sakit yang mengoperasi, itu bukan atas perbuatan daripada Gaga. Gaga bukan orang yang melakukan hal-hal pada siklus tanggal sekian, tanggal 8 sampai tanggal 15. Karena semua itu menjadi kewenangan di rumah sakit. Sedangkan Gaga itu bukan dokter. Jadi itulah, mudah-mudahan fakta-fakta yang saya ungkap di persidangan, fakta-fakta yang saya ungkap dalam pembelaan bisa menjadikan jernih permasalahan ini sehingga majelis hakim bisa mengambil keputusan yang adil. Keputusan yang adil sehingga bisa menghukum Gaga setara dengan apa yang diperbuatnya. Jadi tidak bisa kita menghukum seseorang yang tidak semuanya melakukan perbuatan. Tidak bisa seseorang harus bertanggung jawab 100% atas tidak semua perbuatan itu dilakukan. Harusnya bisa membedakan tugasnya seperti apa. Seharusnya semua orang yang mengerti hukum tidak bisa mencampuri proses hukum. Saya ingatkan sekali lagi, semua orang yang mengerti hukum tidak bisa mencampuri proses hukum yang saat ini ada di persidangan. Tidak ada yang boleh mengintervensi majelis hakim. Tidak ada yang boleh mencoba untuk menekan majelis hakim. Siapapun itu. Nah, jadi saya katakan tidak ada yang boleh menekan majelis hakim. Kalau Gaga santai aja ya. Jadi saya bilang ya udah kita ikutin prosesnya Gaga. Kau memang lalai, kau harus dihukum. Tapi kita lagi berjuang. Apa yang bisa membuat kamu itu tidak dihukum berat? Itu fakta persidangan, majelis hakim. Saya yakin majelis hakim independen. Tidak ada majelis hakim di Indonesia ini bisa ditekan. Mereka pasti akan memutus sesuai dengan fakta dan keadilan. Mau siapa saja tidak bisa menekan majelis hakim. Apalagi mencoba untuk mempengaruhi proses persidangan ini melalui media sosial. Gitu loh ya. Saya pikir itu nggak akan berpengaruh, hanya cuma meramaikan dunia media sosial saja. Tidak kita nyampaikan apa-apa, jadi mungkin dia nggak tahu karena kita tidak pernah berkomunikasi membahas hal-hal yang di luar konteks proses sidang. Saya nggak pernah ada saya melakukan tindakan membahas sesuatu yang di media sosial karena itu bukan ranahnya hukum. Saya sebagai pengacara hanya membahas hal-hal yang terkait dengan hukum saja. Tapi kalau hal-hal di luar hukum, kalau saya juga ikut membahas, nanti akan bias permasalahannya dan nggak bagus lah. Kalau itu sudah dipertimbangkan, saya masukkan dalam pembelaan, memang betul setahun. Gaga itu ikut merawat ya, setahun berarti sejak kejadian 8 Desember 2019 sampai 16 Desember 2020. Gaga itu selalu ada dalam kehidupannya almarhum. Selalu ada di saat almarhum membutuhkan. Dia merawat, memandikan dan sebagainya. Artinya ini ada itikat baik dari seseorang yang masih berusia 21 tahun untuk merawat almarhum. Jadi itu biar menjadi pertimbangan, itu salah satu bentuk itikat baik. Karena apa? Di saat seseorang tidak mampu untuk membayar tuntutan 12,6 miliar, mereka mengambil sikap untuk merawat. Ternyata bukan dalam kategori merawat. Jadi setelah saya tanya, itu adalah bentuk sayangnya Gaga kepada almarhum sehingga dia selalu bersama-sama almarhum selama 1 tahun. Walaupun almarhum dalam keadaan masih sakit seperti itu. Kalau itu jelas, ibunya Gaga nggak pernah pakai ATM. Berjelas. Tapi kalau Gaga iya. Kalau Gaga menggunakan iya, karena itu untuk bayar rumah sakit untuk masuk. Karena kan setelah keluar dari rumah sakit, masuk lagi di rumah sakit, perlu rawat inap, pasti bayar. Namanya itu uang deposito lah, uang apalah. Artinya uang yang di depan dia harus bayar ke rumah sakit supaya mendapatkan tempat untuk dirawat inap. Jadi biaya untuk rawat inap itu memang betul dari ATM-nya Laura, dan itu bukan mamanya ATM-nya Laura, bukan mamanya Gaga yang menggunakan, tapi Gaga sendiri. Dan itu sudah dibenarkan, jadi nggak perlu lagi diperdebatkan kalau sudah dibenarkan gitu. Artinya Gaga membenarkan, iya dia yang menggunakan dan itu atas sepengetahuan daripada Laura sendiri.
Kalau saya tidak berkomunikasi ya, karena tugas saya adalah hukum. Sebagai pengacara saya tidak sampai sejauh itu, tapi kalau keluarganya saya nggak tahu. Saya juga sejak kejadian meninggalnya Lora kelihatannya komunikasi sudah nggak ada, atau mungkin sejak kejadian yang lalu. Saya tidak mengikuti perkembangan lebih lanjut di luar persoalan hukumnya, saya nggak ngikut. Ya Gaga dari berkali-kali dia minta maaf. Saya bilang, ya memang kamu lalai Gaga. Kamu lalai, ya kamu harus tanggung jawab seperti apa. Ya tinggal sekarang apakah semua itu harus dibebankan kepada seorang yang bernama Gaga Muhammad. Nah inilah, saya berharap majelis hakim bisa lebih arif, lebih bijaksana, dan lebih adil. Bisa melihat persoalan ini secara transparan, secara fakta yang di persidangan berdasarkan keterangan rumah sakit, dokter yang ada di rumah sakit, dan keterangan daripada terdakwa sendiri, dan fakta-fakta yang ada bahwa memang betul terjadi kecelakaan 8 Desember 2019, dan setelah itu ada di rumah sakit sampai tanggal 15 baru dilakukan operasi. Artinya dalam tenggang waktu 8 sampai tanggal 15 kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap seseorang yang mengalami kecelakaan atau mengalami keadaan emergensi. Keadaan emergensi itu adalah keadaan yang harus segera dilakukan perawatan, tindakan medis yang cepat dan terukur, ya, cepat, terukur, dan betul-betul optimal ya melaksanakan. Karena apa? Darurat. Emergensi itu darurat. Jadi kecelakaan itu keadaan darurat, kuncinya bagaimana segera melakukan tindakan medis yang tepat.